untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi kalau mau kuat makannya tetap harus 3 kali. Sebelum dengerin materinya, jangan lupa subscribe dulu dong. Ayo, Mara tunggu ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Semoga bermanfaat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi lewat video ini. Nah, hari ini Oma Rara mau sharing sesuatu yang berkaitan tentang puasa. Alhamdulillah kita pertama akan memasuki bulan Ramadan meskipun dengan keadaan yang hashtag di rumah aja. Dengan adanya wabah ini semoga kita semakin lebih baik lagi dan benar-benar semakin menikmati, semakin khusyuk lagi untuk menikmati Ramadan ini. Karena walau alam, apakah tahun depan kita masih bisa berpuasa lagi atau enggak, apakah kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang suci ini atau enggak. Nah, ayo maksimalkan puasa dan bulan Ramadan kamu di hari ini. Uma Rara mau berbagi tips puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang hamil dan menyusui, atau di sini ada bapak-bapak yang istrinya sedang menyusui dan hamil, bisa di-share nih buat istrinya. Memasuki bulan Ramadan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tips-tips bagaimana cara agar ibu menyusui dan ibu hamil kuat berpuasa. Nah, tapi sebenarnya sudah banyak tips ya yang beredar dan hampir seru pastinya. Namun, kami coba susunkan berdasarkan pengalaman ataupun sharing dari beberapa sahabat dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, prinsip dasarnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jangan lupa, Ramadan puasa itu hukumnya wajib untuk semua yang sudah balik. Namun, semua ulama sudah bersepakat bahwa ada kemudahan untuk ibu hamil maupun menyusui untuk tidak berpuasa. Yang membedakan menurut pendapat ulama adalah cara menggantinya. Ada yang mewajibkan qadha, ada yang cukup membayar fidyah, atau keduanya. Nah, silahkan cari tahu ya dalilnya masing-masing, yang mantap yang mana. Tapi kembalikan pada prinsip dasar di atas, fokus bahwa kita semua sepakat ada rukhsah untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi jika ada yang memutuskan berpuasa dan ada yang memutuskan tidak berpuasa. Nah, tips sahur dan berbuka untuk ibu hamil dan menyusui. Meskipun ada rukhsah, banyak dari para ibu dan busu yang tetap ingin berpuasa. Alasannya macam-macam. Di antaranya tentu karena ada banyak kebaikan yang didapat dari berpuasa dan indahnya nikmat berbuka. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana tips selama sahur dan berbuka agar tetap fit selama berpuasa. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan pun tergantung pada niatnya. Kuatkan hati, luruskan niat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, puasa hanya memindahkan jadwal makan seperti saat tidak berpuasa. Jadi kalau mau kuat, makannya tetap harus 3 kali. Sebagai gambaran seperti ini. Yang pertama, berbuka dengan yang ringan saja, secukupnya untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, dan memberi energi untuk beribadah. Contoh makanan manis alami yang tinggi gizi dan energi, tentu makan lebih banyak yang bisa dilanjutkan malam hari setelah tarawih. Saat sahur pun demikian. Untuk menghindari rasa malas ketika sahur, awali dengan niat sejak mau tidur di malam hari dan pahami benar kemuliaan sahur sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis sahih. Salah satunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makanan sahur terdapat barokah." Hadis muttafaqun alaih.
Jadi sahur itu banyak manfaatnya, apalagi buat ibu hamil dan menyusui. Nah, dan akhirnya menjadi motivasi selanjutnya untuk terus dimampukan berpuasa, meskipun itu hanya seteguk air. Yang ketiga adalah gizi yang seimbang. Gizi seimbang adalah asupan yang mengandung karbohidrat, protein, hewani, dan nabati, lemak, vitamin, dan mineral dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas ibu hamil dan menyusui. Perbanyak buah dan sayur, dan kami sangat menyarankan kurma baik saat berbuka maupun sahur karena kandungan gizinya lengkap dan mampu menjadi sumber tenaga selama puasa. Nah, Uma Rara juga alhamdulillah dulu waktu hamil banyak makan kurma, dan kebetulan emang agak susah masuk makanan yang terlalu amis-amis ya apalagi gitu, dan alhamdulillah gitu salah satunya kuat karena niat gitu ya, terus karena Allah gitu pasti ya, dan emang ikhtiar terus kurma dan kurma, bahkan sampai setelah melahirkan sampai sekarang pun masih suka mengkonsumsi kurma gitu. Jadi energinya juga kan banyak ya, bagus gitu. Yang keempat, perbanyak air putih, jus, sayur, dan atau buah-buah yang mengandung air karena kebutuhan cairan kita bukan hanya dari air putih saja, tetapi dari kandungan air dalam makanan yang kita makan juga. Sebaiknya hindari minuman mengandung gula, soda, dan kafein. Nah, sebetulnya jika kita sudah menjadi ibu hamil dan menyusui, banyak teori yang berbeda-beda. Ada yang bilang katanya yang dibutuhkan untuk ibu hamil dan menyusui itu pasti berlebih ya. Tapi yang tepat adalah jumlahnya cukup, dimana jika tidak dalam kondisi berpuasa, harusnya saat kita haus minum secukupnya. Karena tubuh secara otomatis akan memberi sinyal jika kita membutuhkan cairan. Ibu hamil mudah sekali haus, ibu menyusui membutuhkan lebih banyak cairan daripada ibu hamil karena aktivitas frekuensi menyusui sangat mempengaruhi kebutuhan cairan yang ada. Saat berpuasa, tentu sinyal ini tak bisa dipenuhi segera. Jadi usahakan minum minimal sekitar 2-3 liter selama sehari, selama waktu buka hingga sahur. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan kebutuhan cairan yang tepat adalah 0,03 ml per kilogram berat badan, karena jumlah air yang berlebihan juga tidak baik untuk kerja organ tubuh kita. Nah, selanjutnya, yang kelima, tambahan suplemen herbal. Ketika sahur atau malam hari sebelum tidur, bisa kita makan suplemen herbal untuk menambah energi dan vitalitas tubuh seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, cemilan kismis, kacang-kacangan, kurma, dan sebagainya. Yang keenam, batasi aktivitas yang berat. Dengan hamil atau menyusui saja sebenarnya seorang ibu sudah cukup kelelahan dan membutuhkan energi lebih daripada orang yang tidak hamil atau menyusui. Karena untuk menjaga cadangan makanan atau energi dalam tubuh, sebaiknya ibu hamil dan menyusui membatasi aktivitas yang berat. Perbanyak istirahat dan juga relaksasi. Ibu hamil dan menyusui itu wajib bahagia karena akan berpengaruh dengan janin dan juga ASINya, produksi ASINya. Nah, sekian tips puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Tapi jangan kemana-mana dulu, akan ada video selanjutnya.